dalam Yesaya 45 ayat 3, 5, dan 6, kita akan melihat tentang Kores ini. Ya, kita akan buka lebih dahulu dalam Yesaya pasal yang ke-45, para kekasih. Ayat 3, 5, dan 6. 1, 2. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Katakan, luar biasa sekali. Mantap banget. Berapa kali Tuhan mengatakan selain aku tidak ada Allah. Amin. Ini harus ingat. Dia Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi serta sekalian alam. Selain Dia tidak ada Allah yang lain. Itu sebab Anda dan saya, kita menyembah dan kita percaya kepada Dia adalah satu keyakinan agama kepercayaan yang esa, yang benar. Tidak ada Allah yang lain selain aku. Allah Yehova pada perjanjian lama. Saudara, itu sebab semua orang harus tahu pasal 45 ini tentang Kores atau Cyrus, raja yang agung. Saudara, dan raja ini adalah penyembah berhala. Saudara, penyembah berhala. Heran, kenapa Tuhan pakai seorang penyembah berhala? Saudara, sekali lagi saya bilang, dulu beberapa waktu yang lalu pernah saya khotbahkan, karena Tuhan tidak mendapatkan orang yang Dia harap satu demi satu gugur, satu demi satu gugur, entah habis. Maka Dia melihat ada seorang yang akan Dia jadikan raja, ya, yaitu Kores, sekaligus Dia akan pakai ini orang. Hebat sekali. Menurut saudara, Tuhan punya hak dan punya kemampuan untuk menjadikan seorang penyembah berhala menjadi alat kebenaran apa tidak? Punya hak. Tuhan punya kuasa apa tidak? Punya kuasa. Tuhan akan berhasil apa tidak? Berhasil. Itu sebab Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan menjelaskan kepada penyembah berhala ini yang namanya Raja Kores. Betul kan? Kalau manggil Kores apa? Kor. Kurang enak. Ya. Res. Walaupun kamu penyembah berhala, kamu mesti tahu, aku ini siapa? Akulah Tuhan satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain selain aku. Coba. Jadi, kamu mulai sekarang Kor. Kamu sekarang harus bertobat. Karena cuma aku yang adalah Tuhan. Dan aku sanggup menjadikan apa saja. Contoh, Kor. Aku akan membuat kamu menjadi orang yang dahsyat. Ya, dia menyebutkan di sini, Tuhan menyebutkan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, Aku akan memberikan kepada kamu semua yang belum muncul di permukaan. Ya, harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu, Kor, bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Siapa? Kores. Tuh lihat. Jadi Tuhan tuh ingin menjelaskan keilahiannya Dia dengan cara, katakan dengan cara mencurahkan harta benda. Saudara, hebat.
kepada seorang raja yang tidak kurang apapun, yang kekayaannya dahsyat, Tuhan masih mau memberkati dia supaya raja ini terbelalak matanya, terbuka mulut dan lidahnya, dan mengakui bahwa Allah Yehova adalah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Itu sampai kasih harta benda sebanyak mungkin. Coba, akan muncul semua harta benda yang terpendam, yang tersembunyi, Kores, supaya kamu tahu bahwa akulah satu-satunya Allah. Selama ini kamu menyembah banyak Allah, kamu adalah penganut politeisme, penganut banyak Allah. Cuma ada satu, Kores, itulah aku. Allah-Allahmu yang lain tidak bisa memberkati kamu dan tidak bisa memberi kepada kamu. Tetapi kalau kamu mau aku pakai di tanganku, aku akan memberkati kamu luar biasa. Aku akan menyatakan semua harta benda terpendam, aku buka kepada kamu. Coba. Cara Tuhan itu luar biasa. Kepada orang yang sudah hebat, tapi dia fasik, maka Tuhan akan berbuat sesuatu yang lebih hebat dari yang dia miliki. Semua katakan, itu sebab Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah tak terkalahkan. Tidak ada Allah lain selain Dia. Amin. Jadi saudara, ya, ini harus mantep ya. Mantep apa tidak? Ya, tidak apa mantep? Mantep, ya. Jangan sampai lali. Ada dua pokok pemikiran tentang Kores. Satu, Kores orang yang berdosa. Tetapi ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia mau. Dia berkata, siap Tuhan, siap Allah yang satu-satunya, aku siap. Coba. Semua katakan, nomor satu, kuncinya bagi saya untuk menerima kekayaan dan harta benda Rojo Brono Akeh adalah saya siap disucikan. Yang siap angkat tangannya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kores yang begitu najis, penyembah banyak Allah, pasti terhukum, bisa selamat. Karena dia mau menerima engkau dan mau disucikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara, kedua, orang yang disucikan itulah orang yang dibenarkan. Sehingga hasil Kores, orang fasik ini, semuanya dihabisin, lalu dia menerima segala harta yang terpendam dan harta yang tersembunyi. Amin. Harta terpendam itu jelas di bawah tanah. Tersembunyi mungkin di gunung. Tersembunyi mungkin di lembah. Tersembunyi mungkin di dalam kota yang lain atau kerajaan yang lain. Itu yang mau dikasih sama Tuhan kepada Kores. Ya. Jadi siapa yang disucikan, dia dibenarkan dan dia dilimpahi. Amin. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, apa sih rahasianya orang bisa dilimpahi? Tolong dijawab. Satu, dia harus disucikan. Dua, dia harus dibenarkan. Baru dia dilimpahi. Nah, jadi saudara tahu, begitu mudah. Daripada Tuhan memilih yang lain. Sayang pada waktu itu Tuhan tidak mendapatkan umatnya sendiri Israel. Tetapi Tuhan terpaksa pakai seorang yang hidupnya najis, penyembah setan dan berhala. Tuhan pakai dia. Sekarang kita harus unjukkan diri kita dan berkata, Tuhan, hamba melihat Engkau maha murah, Engkau maha pengampun. Coba dosanya kayak apa ini orang? Kores ini kayak apa dosanya? Saudara, begitu Tuhan gak dapat orang pilihan, Tuhan ambil dia. Dan dia dipanggil, dia berkata, siap Tuhan. Aku akan meninggalkan semua berhalaku.
Karena engkau mengatakan bahwa engkau sendiri satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Aku siap. Begitu Kores siap, maka Tuhan memakai Kores. Kalau saudara berkata, Tuhan hamba siap, hamba meninggalkan semua perkara yang tidak baik, dan engkau mau pakai hamba, maka Tuhan akan mulai memakai saudara dan melimpahi saudara luar biasa. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, mudah sekali ya. Karena Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, puji Tuhan. Ini pokok pikiran pertama. Kedua, saudara, dapat harta benda terpendam dan tersembunyi. Saudara, rojo brono akeh ing omai. Ya, saudara, dia kebetulan raja. Kalau saudara dan saya cuma rakyat jelata, Tuhan akan memberkati banyak berkat dari Tuhan. Yang mau dan siap, beri tepuk tangan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara. Pada minggu 3 hari yang lalu saya menyampaikan tentang 2 gunung. Dan gunung ini adalah gunung yang bernama Ebal dan Gerisim. Ya, saudara boleh baca di rumah. Ulangan 11 dan ulangan 27. Ya, saudara baca di sana. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bangsa ini apa-apa kalau ndak ngelihat. Ora percaya ambil aku. Aku ya rodok repot, kata Tuhan. Itu sebab Musa, kamu lihat. Aku ciptakan 2 gunung yang menjulang. Supaya dari arah, jarak, radius berapapun jauhnya, bangsa ini sambil mereka berjalan, sambil mereka kemanapun mereka melihat, oh itu yang Ebal, itu yang Gerisim. Yang Ebal adalah untuk kutukan, ya, dan yang Gerisim adalah untuk berkat. Lalu Musa diperintah oleh Tuhan, ambil separuh jumlah suku, ya, 12 suku, separuh 6 suku, suruh naik ke atas, ketua-ketuanya naik ke atas ke lerengnya, dan mengucapkan kata-kata kutukan, kata-kata kutukan. 6 suku yang lain naik ke Gunung Gerisim, ucapkan kata-kata berkat. Saudara, apa maksudnya? Mudah sekali dalam rangkaian, dalam outline khotbah saya ini mudah. Jadi kalau seorang dia mau dengan imannya, dia ada pada hadirat Tuhan, dia mau taat kepada Tuhan seperti Kores itu, saudara, mudah sekali Tuhan tuh, semudah dia membalik telapak tangannya, semudah dia berbicara jadi, asal bicara jadi, Kores jadi, gak pernah dia memilih orang jadi, dia tidak pernah. Itu sebab para kekasih ketika dia berkata kepada Musa untuk ketua-ketua Israel naik ke Gunung Ebal untuk mengucapkan kutuk, ini apa sih maksudnya? Contoh, ketika mereka sudah ada di lereng agak tinggi dan mereka mulai mengucapkan dengan teriakan mereka, terkutuklah iblis, terkutuklah penyakit, terkutuklah pertengkaran dalam keluarga, terkutuklah segala macam mara bahaya, terkutuklah musuh-musuh Israel. Pokoknya semua yang jelek dikutuki di atas Gunung Ebal. Kalau saudara dan saya tidak mengerti pelajaran ini, kita ini terus-menerus kena musibah, terus-menerus rugi aja. Kenapa engkau tidak berdiri di atas Ebal secara rohani dan engkau mulai mengutuki semua yang negatifmu? Aku kutuki engkau, hai roh kerugian, aku selalu rugi, aku kutuki kamu dalam nama Yesus. Amin. Kutuki dong. Saudara sakit tidak sembuh-sembuh, anak saudara brutal tidak karu-karuan, suami atau istri tidak bagus, saudara, engkau harus mengeluarkan kata-kata untuk mengutuki roh yang ada di dalamnya, bukan orangnya. Hei suamiku, tak kutuki kamu. Boleh apa tidak? Hei istriku, tak kutuki kamu. Boleh apa tidak?
Bukan itu yang dikutuki, tetapi rohnya. Semua yang negatif Tuhan perintahkan untuk 6 kepala suku naik dan mulai mengeluarkan. Jadi 6 orang kepala suku dan pembantu-pembantunya, familinya, ini naik dan apa saja yang negatif dikutuki sama mereka. Hebat sekali. Jadi, saudara, kalau saudara mendapatkan sesuatu yang negatif, engkau harus menengking dalam nama Yesus. Amin. Harus. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, ini karena anak-anakku masih kecil ya, jadi aku hidupnya sengsara banget. Aku miskin sekali. Tidak, kutuki kemiskinanmu. Kutuki kegagalanmu. Kutuki kerugianmu. Engkau harus mengutukinya. Engkau harus menghancurkan segala macam kutukan, segala macam yang negatif. Dengan mengucapkan di dalam nama Yesus. Mau demikian? Harus mulai sekarang. 6 kepala suku dan wakil-wakilnya naik ke atas Gerisim. Apa yang mereka ucapkan? Mereka berteriak masing-masing beda. Mereka berteriak masing-masing. Diberkatilah anak cucuku. Diberkatilah istriku. Diberkatilah masa depanku. Diberkatilah segala perjalananku. Diberkatilah segala ladangku. Diberkatilah semua yang aku usahakan. Mereka mengucapkan kata-kata berkat. Diucapkan di Gerisim. Jadi 12 kepala suku ini, yang satu menghancurkan pekerjaan iblis, yang satu menurunkan berkat dari sorga. Semua katakan jadinya luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau saudara merasa dalam rumah tidak happy, tidak bahagia, tidak sejahtera, saudara, engkau harus menengking, engkau harus mengutuki segala yang negatif dalam keluargamu. Supaya enyah, katakan supaya habis, supaya enyah dari keluarga saya, dari pribadi saya. Juga saya harus menurunkan berkat. Segala yang baik menjadi berkat bagi saya dan rumah saya. Amin. Haleluya. Itu sebab Ebal ada kutuk, maka iblis merampok. Apa yang dirampok? Hak pemeliharaan. Sehingga timbul penderitaan karena dia merampok kesehatan kita. Lalu kita menjadi sakit. Dia juga merampok segala kebahagiaan kita semasa hidup. Maka kita diliputi dengan apa? Neraka dunia. Dan dia juga mau merampok hak untuk kita masuk ke sorga. Kita dimasukkan ke dalam neraka abadi yang kekal beneran. Saudara, neraka yang akhirat. Ada 2 neraka, neraka duniawi dan neraka akhirat. Itu sebab, semua katakan, sebab itu saya harus menengking segala yang negatif dalam hidup saya, supaya saya memiliki satu hidup yang luar biasa dalam nama Yesus. Sebab itu saya harus menurunkan berkat seperti Gerisim, sehingga hidup saya diberkati luar biasa. Amin. Yang paham, katakan pada samping Anda agak keras, harus dilakukan. Amin. Ya, harus. Jangan cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku yang baik. Amin. Para kekasih, saya akan tutup di sini. Saudara, itu sebab ayo move on dari Ebal ke Gerisim. Supaya apa? Supaya komplit. Kita membuang segala macam yang pantas dikutukin, dan kita menurunkan semua yang pantas memberkati kita. Amin. Kalau saudara ada pada tahap keberhasilan dari 2 gunung ini, saudara tidak bisa dikuasai terus-menerus
oleh segala macam kutukan dalam hidup saudara. Tapi saudara mendapatkan segala kemuliaan Allah dari sorga dalam hidup saudara. Maka saudara mempunyai satu masa depan hari tua luar biasa. Amin. Angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengajari kami untuk kami mengutuki segala pekerjaan iblis dan untuk kami memberkati semua yang baik terjadi pada kami. Dan anak-anak Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Saudara, apa yang akan saya sampaikan di sini, saudara, ini adalah tentang Ayub. Pribadi yang kedua selain Kores adalah Ayub. Di dalam pasal 42 ayat 5 dan 6, kini mataku memandang engkau, aku menyesal dan mencabut taanku. Kemudian dalam pasal 23 ayat yang ke-10, Ayub berkata, kalau Tuhan menguji aku akan timbul bagaikan seperti emas. Jadi saudara tahu apa sebab kita melihat pribadi Ayub ini adalah pribadi yang unik dan yang tidak patut dicontoh. Saudara, Ayub ini pertama adalah saya menamai dia si benar. Siapa? Si benar. Orang yang benar. Karena Alkitab mengatakan dia orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ini dia pertama. Tetapi kemudian api itu selalu menguji. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, semua akan diuji oleh api. Pencobaan yang diderita oleh Ayub itu luar biasa. Kayak api yang luar biasa. Menggelegak dan panas banget. Saudara, kelihatan aslinya. Jadi kemudian setelah dia diuji dan dia menderita sakit dan jatuh miskin, ditinggal istrinya, 7 anaknya mati dalam sehari. Saudara, maka dia menampilkan dirinya dari sosok orang benar. Aslinya dia orang benar, menjadi sok benar. Sehingga dia berani melawan kepada Allah. Saya tulis, si sok benar, si bandel, dan itu berarti teman-temannya, 3 temannya memberitahu, Yub, kalau kamu kayak begini, kamu bisa dihukum, kamu bisa masuk neraka loh Yub. Dia bilang, ora bobo. Malah kayak gini. Ini berarti dia memang bandel sekali. Saya tulis si calon neraka. 2 pasal sebelum terakhir, pasal 42 dari kitab Ayub, dia sadar. Katakan, puji Tuhan, Ayub sadar. Ya, dia mulai sadar. Dan dia mulai bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Elifas berkata, Yub, stop quarreling with God, and things go well for you. Yub, stop, jangan berantem dengan Tuhan, maka semua perkara akan menjadi baik bagimu. Itu Elifas memberitahu. Lalu dia sadar, aduh iya, aku ini sudah jatuh, sudah terpuruk, berani ngelawan Tuhan lagi. Aku memang luar biasa. Aku harus bertobat. Lalu Tuhan berkata pada Ayub, kalau kamu mau memberikan korban persembahan untuk teman-temanmu, maka aku akan memulihkan kamu dan aku akan memberkati kamu 2 kali lipat. Saudara yang kekasih, ingat, Ayub ini satu profil yang sangat manusiawi, sangat lumrah. Ya, tidak dibikin-bikin. Pertama dia benar, kena pencobaan, kena api pencobaan, dia menjadi sok benar, kemudian menjadi bandel, kemudian karena bandel dia berani kepada Tuhan, calon penghuni neraka, tapi kemudian Tuhan panjang sabar. Katakan, Allah panjang sabar. Dialah satu-satunya Allah
dan tidak ada lagi yang lain. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberikan pengampunan dan kemudian Tuhan memberi jalan. Yub, kamu harus mempersembahkan korban. Sebab kalau kamu tidak berkorban, 3 temanmu ini aku akan binasakan. Ini rahasia Tuhan. Sudah. Lalu Ayub, dia bangkit, dia menjadi kuat. Dia mendapat perintah untuk menjadi hamba Tuhan dan imam. Ketika dia terpuruk, Tuhan mau mengangkat dia sebagai imam. Untuk menaikkan korban, supaya 3 sahabat karibnya jangan dihukum Tuhan. Saudara, aneh ya. Akhiran kitab Ayub memang penuh misteri. Jadilah Ayub, dia membawa korban dan memintakan ampun buat 3 temannya. Loh, lah untuk dirinya sendiri tidak minta ampun. Makanya saya bilang kitab Ayub ditutup dengan banyak misteri. Bagaimana dengan dia? Ketika Tuhan melihat bahwa hati anaknya ini yang telah dijadikan contoh habis-habisan mulai sadar. Tuhan berkata, Yub, aku ampuni kamu. Aku jadikan kamu seperti imam. Kamu harus berakting seperti imam dan naikkan korban. Itu berarti Ayub sudah diampuni. Amin. Diampuni. Sehingga hasil dari pengampunan, tadi saya sudah katakan di awal khotbah saya, Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh dalam dosa. Ayub juga demikian. Tetapi kasih karunia Allah, ayat 24 dari Roma 3, kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Sehingga kepada Ayub juga diselamatkan, diampuni. Saudara, orang yang sudah diampuni akan dibenarkan dan dilimpahi. Itu terjadi pada Ayub. Lalu Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat. Dulu kambing dombanya 7.000, sekarang menjadi berapa? 14.000. Kalau dulu istrinya 1, sekarang jadi berapa? Berapa? Kok nguyu piye toh? Jadi berapa? Tetap 1. Tetap mung siji. Ya, saudara harus tahu. Yang berkelimpahan yang 2 kali lipat adalah harta benda rojo brono, rojo brene. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya dan saudara malam hari ini membuka hati kita, tidak keras dan sok benar seperti Ayub, saya yakin engkau niscaya akan memenuhi Amsal 15 ayat 6 bagian A saja. Amin. Yaitu di rumah orang benar ada banyak harta benda. Siapa mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia?